Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kerabat kami, ibu kepala sekolah dan mama dan rekan-rekan serta Pak Diki, selamat datang di SDW 04 untuk pendampingan individu yang pertama. Pendampingan individu yang pertama. Yang kedua tentang visi guru penggerak. Tentang visi guru penggerak, maksudnya di sini memang di sekolah ada visi sendiri-sendiri, ada visi tersendiri. Cuman kalau di sini saya membuat visi untuk tujuannya untuk anak didik kita, untuk peserta didik kita yang ada di sini untuk dikembangkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajarannya harus untuk peserta didik dan kebutuhan peserta didik itu harus diutamakan. Nah, visi di sini sebelum visi di sini adalah suatu harapan atau cita-cita besar atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi yang ingin dicapai. Suatu lembaga jika tidak memiliki visi dan misi yang jelas, tentulah akan berdampak pada keadaan yang tidak terkontrol serta tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depan. Jadi tujuannya di sini itu visi itu merupakan suatu cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita itu membuat visi itu tujuannya untuk ke depan, untuk peserta didik yang masa akan datangnya. Apa yang akan diharapkan oleh peserta didik kita? Itu tujuannya. Dan di sini kita berkumpul di sini itu mendiskusikan tentang visi misi sekolah yang saya kemas, ya, saya kemas untuk kemajuan SD Wonorejo 04. Nah, tujuannya kita berdiskusi tentang visi. Di sini adalah tujuannya untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa akan datang, ya, agar anak itu semua kebutuhan bisa terpenuhi, karena tujuannya pembelajaran itu berpihak kepada murid, ya, berpihak kepada murid tujuannya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak di sini memang telah banyak belajar tentang membuat visi diri di pembelajaran di guru penggerak di sini. Nah, pembuatan visi di sini itu biasanya terakomodir dan ada perubahan juga, walaupun di sini visinya hampir sama, ya. Kalau saya membuat ini visinya yaitu mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang karena kurikulum Merdeka itu tujuan dan pada dasarnya adalah pada profil pelajar Pancasila. Yang kedepannya siswa itu diambil atau diminta untuk lebih kepada skill, kemampuannya, keterampilannya yang lebih diambil. Makanya anak-anak sekarang lebih banyak membuat suatu produk atau membuat suatu kegiatan keterampilan, dan juga bisa juga kalau kelas 6 ya saya kan belum begitu jelas untuk yang kurikulum Merdeka, hanya sekilas. Kebanyakan ada profil pelajar Pancasila itu yang biasanya mendapatkan anak mengembangkan kemampuannya, mengembangkan bakatnya. Kemudian ada prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, di sini visinya itu adalah pengembangan pembelajaran yang akhirnya kita itu harus berpihak kepada murid, kebutuhan murid semua harus terpenuhi.
sedang proses menyusun visi pribadi saya itu, yaitu sebagai seorang pendidik. Kita sebagai seorang pendidik mendapat pencerahan dan motivasi untuk terus mengembangkan diri dan berusaha menggerakkan orang lain untuk sama-sama bergerak dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pada dasarnya kita sebagai pendidik, kita harus selalu berkolaborasi antara teman sejawat dalam mendidik anak supaya anak itu mendapat tujuan mendapat apa yang diharapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang pada dasarnya adalah berpihak kepada murid untuk yang tujuannya untuk mencapai tujuan bersama, sehingga kita bisa berkolaborasi. Kemungkinan di kelas 1 dan kelas yang lain ada kekurangan, ada kelebihan, kemudian ada kendala pada anak. Apalagi kita kalau kurikulum 13 sudah mulai mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi itu yang dibutuhkan anak, sehingga dia akan lebih minat dan bakatnya itu bisa lebih mengena. Nah, dalam pembuatan proses visi misi itu juga kita melalui tahapan baca, yaitu yang memiliki tujuan atau mewujudkan merdeka belajar, pendidikan global, dan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Yang pertama, visi yang kita lihat itu adalah menjadikan lingkungan sekolah menjadi rumah kedua murid, sehingga murid yang datang ke sekolah itu tidak merasa takut. Kalau ada pelajaran juga tidak merasa takut. Diharapkan anak yang datang ke sekolah itu sudah senang dari rumah dan belajar di sekolah juga dengan senang, nyaman, tanpa beban apapun, dan juga senang juga sama gurunya. Yang pertama itu lingkungan adalah gurunya dulu. Kalau gurunya itu sudah bisa membuat senang anak, bisa menjadi idola, maka anak itu akan senang datang ke sekolah. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis digital. Alhamdulillah kalau di sini sudah menggunakan, kalau di kelas ini sudah menggunakan digital, kita sudah, walaupun ada yang masih belum, tapi dengan semangat Bapak Ibu guru mau belajar dan pembelajarannya sudah menggunakan digital. Anak-anak juga sudah lebih mahir, walaupun di rumah tidak ada laptop, tidak apa, tapi pakai HP pun masih bisa untuk menerapkan pembelajaran berbasis digital. Kemudian mengadakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan merdeka belajar. Jadi intinya pusatnya adalah pada murid. Kita berarti memberi solusi, memberi pendidikan, memberi arahan kepada murid. Kemudian yang keempat, mengadakan kegiatan sekolah yang melibatkan guru, murid, dan orang tua. Jadi kegiatan sekolah itu tidak berjalan tanpa adanya kolaborasi dengan guru, murid, ataupun orang tua, ataupun pihak-pihak yang lain. Kemudian menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, di sini kalau visi itu bisa berjalan, diharapkan siswa itu bisa menjadi seorang pemimpin di dalam kelas, ya, bisa berani mengeluarkan pendapat di dalam kelas itu. Kemudian mengembangkan potensi murid sesuai bakat dan minatnya. Itu sebelum kita melaksanakan visi yang akan kita laksanakan. Dan untuk itu kita akan melangkah agar visi itu bisa terbentuk, ya. Kita akan berdiskusi sedikit tentang yang nantinya kita akan mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diidamkan oleh peserta didik kita di masa akan datang. Ya, kita akan, nanti saya akan membagikan post-it, ya. Bapak Ibu nanti bisa mengisikan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid itu yang bagaimana? Yang Ibu, Bapak Ibu harapkan. Impian dari murid-murid itu, murid-muridnya itu akan mimpi yang bagaimana. Kemudian yang kedua, kita
bahwa murid itu adalah seperti apa menurut Bapak Ibu. Nanti bisa menuliskan pada post-it yang saya sediakan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita itu lebih mengutamakan apa untuk kedepannya murid-murid kita. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang dilakukan murid itu bagaimana. Kemudian yang kelima, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini tentang visi yang akan kedepannya, yang bertujuannya itu kita akan mengharapkan murid di masa yang akan datang. Harapan kita murid kita akan di masa yang akan datang itu akan seperti apa. Jadi kita berangan-angan dulu, berangan-angan. Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan angan-angannya seperti apa untuk diskusi yang nomor 1 sampai nomor 5.
Mungkin kalau yang nomor 1 sudah bisa dikenal dulu. Baik Bapak Ibu, ini yang sudah yang misi yang maksudnya yang nomor 1, apakah nantinya ke depannya siswa-siswa kita sesuai dengan visi yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, murid yang mengutamakan pendidikan karakter. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita harus bisa mendapatkan siswa yang berkarakter. Kemudian bisa beradaptasi pada perubahan dan perkembangan teknologi kritis. Bagaimana? Setuju Bapak Ibu? Oke. Kemudian ada lagi dia mengharapkan bisa siswa itu berakhlak mulia, yaitu pertama. Biasanya paling utama itu adalah memiliki akhlak yang mulia. Kemudian berperilaku jujur, ramah, kemudian disiplin, berbudi pekerti luhur, semangat belajar, jujur juga ada, kemudian inovatif, kreatif, pandai, sopan, saling menghargai, menghormati dengan sesama, dan juga terampil. Nah, ini yang diimpikan pada nomor pertama, yaitu murid-murid yang berakhlak mulia, berperilaku jujur, ramah tamah, bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi kritis, kemudian bisa mengutamakan pendidikan yang berkarakter, kemudian bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, kemudian terampil juga sama dengan kreatif, dan mempunyai semangat belajar. Itu yang pertama, yang paling utama adalah semangat belajar. Karena yang tadi lingkungan, ya. Kalau lingkungan kita nyaman, anak-anak itu sudah senang berangkat ke sekolah, pasti dia akan semangat belajarnya. Kemudian derajat yang kedua Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid itu adalah yang bagaimana?
Baik Bapak Ibu, melanjutkan yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid kita adalah di sini ada yang mempunyai prestasi, atau sunatullah, benar Pak? Kemudian memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan, juga memiliki bakat, kemudian bisa menggali, mengoptimalkan mungkin sehingga dapat menumbuhkan dan berkembang dengan baik dan menumbuh kembang dengan baik. Nah, ada juga menginginkan bahwa kita akan karena anak itu memiliki keistimewaan dan bakat yang berbeda. Nah, bakat itu kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dengan baik. Kemudian ada lagi memiliki karakter bakat yang berbeda yang perlu digali secara optimal. Jadi yang kedua, Bapak Ibu itu mengharapkan siswa itu bisa mengeluarkan bakat atau minatnya dan bisa menggali, ya, kita gali bakat dan minatnya agar bisa berkembang dengan baik dan menjadi individu yang tumbuh dengan baik, tetap optimal dan juga berprestasi. Itu harapannya. Kemudian yang ketiga, monggo Bapak Ibu mengutamakan apa di sekolah kita? Balik terus. Untuk yang ketiga, kita ini ingin mengutamakan peserta didik yang kreatif. Kemudian ada juga ini mengutamakan pendidikan yang berkarakter, kemudian mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan skill juga, kemudian mengutamakan pengembangan bakat, minat,
ketahanan siswa, kemudian juga mengutamakan keterampilan bagi murid. Nah, ini nanti kemudian kita nanti akan membuat kesimpulan deh Bapak Ibu untuk sampai nomor 3. Kemudian dilanjut untuk nomor 4. Untuk yang keempat, ini Bapak Ibu menuliskan guru dapat menuntun dan membimbing sesuai tupoksinya. Oke. Kemudian berupaya secara maksimal dalam menuntun ketercapaian harapan murid sesuai bakat dan minat mereka. Pada dasarnya tentang bakat minat terus ya sampai kemampuan siswa. Kemudian butuh pendampingan dan uswatun hasanah, gitu Pak Edi. Kemudian guru dapat membimbing untuk menambah pendidikan karakter kepada siswa, menanamkan pendidikan karakter kepada siswa, ya itu paling utama. Kemudian guru sebagai panutan atau tauladan untuk siswanya. Kemudian guru dapat membimbing dan memotivasi siswa untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Dan terakhir, guru memberikan yang terbaik untuk peserta didik sesuai tupoksinya juga. Terakhir, yang kelima. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang saling melengkapi. Tugas kita mengoptimalkan bakat sehingga bisa berkembang dengan maksimal. Pada dasarnya kita itu harus dapat mengoptimalkan bakat minat yang dimiliki siswa agar bisa berkembang dengan maksimal.
Nah, setelah kita berdiskusi tentang apa yang sudah kita tuliskan di post-it, nah kita bisa menyimpulkan apakah hal-hal ini sudah termasuk pada visi kita di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu pendapatnya? Atau kita rangkum visi yang terbaik, kita rangkum agar menghasilkan visi sehingga mengutamakan pada siswa, kepentingan siswa. Bagaimana, mungkin ada yang bisa menuliskan kesimpulannya dari Bapak Ibu yang sudah menuliskan mengembangkan hasil diskusi tersebut. Ini bisa dituliskan di post-it, masih belum? Kesimpulannya atau ya, boleh baca ya masih dia katanya. Boleh juga, boleh tiga. Kesimpulannya kita akan nanti menarik kesimpulan bersama. Apakah visi yang sudah kita lontarkan tadi apakah sudah sesuai atau perlu adanya perubahan? Kalau visi sekolah yang asli itu kan panjang itu gitu. Tapi intinya juga mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ya, visinya yang sekolahan. Kalau ini kan sudah dipersingkat lagi. Intinya kan banyak yang menuliskan tentang karakter, kan? Kemudian memiliki bakat minat, anaknya itu bisa lebih berprestasi. Bagaimana itu, Bapak, visinya? Apakah sudah sesuai dengan yang saya tuliskan dengan mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Sesuai yang Bapak Ibu sudah tuliskan di sini. Setuju maupun bukan? Setuju. Mungkin ada penambahan, atau bagaimana bisa kita. Nah, jadi kita membuat visi-visi itu kita bisa membuat tadi berdiskusi tentang tadi apa yang diimpikan, apa yang kita perlu dari. Nah, itu yang akan dijadikan pedoman kita membuat sebuah visi yang bertujuan untuk target kita. Dan visi itu diharapkan bisa menjadi contoh. Kayak kalau di sini kan sudah membudayakan 5S. Yaitu Pak, apa itu? Senyum, sapa, itu setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Kemudian sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas dibiasakan bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Kemudian untuk menambahkan bakat dan minat juga berakhlak mulia. Kemudian tadi ada yang menyebutkan ramah, harus sopan, saling menghargai. Kemudian kita sebagai pendidik selalu mendampingi, kemudian membuat murid yang disiplin juga.
siswa yang berkarakter, berapa Bu? Berakhlak mulia, berkarakter dan berakhlak mulia. Nah, untuk membuat sebuah misi memang kita harus berkolaborasi, Bapak Ibu, tidak harus langsung terus ujuk-ujuk langsung kita visinya sesuai dengan yang tahun-tahun kemarin. Nah, biasanya seperti itu. Karena di sekolahan juga saya sudah menuliskan visinya, tapi yang pada dasarnya yang utama itu adalah visinya bergerak pada profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan berakhlak mulia, yang cerdas. Kita pertama pada dasarnya itu mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau visi yang seperti ini sesuai dengan yang Bapak Ibu diskusikan, apakah yang saya tuliskan itu perlu dibuat perubahan lagi Bapak Ibu? Atau perlu penambahan sesuai dengan yang tadi sudah didiskusikan? Mungkin perlu penambahan atau demi sekolah kita, kemajuan sekolah kita. Baik, perlu tadi ya. Oke. Untuk visi-visi ini tadi yang dijelaskan secara visi ini yang saya tanyakan dulu ini penentuan untuk visi guru tidak secara pribadi atau visi untuk sekolah. Visi yang kedua, di dalam sekolah untuk menentukan visi itu ada beberapa langkah konkret ya. Terus bagaimana langkah konkretnya dalam menentukan visi? Nah, yang ketiga, untuk mewujudkan visi itu tidak harus hanya visi. Ada visi, ada misi, ada tujuan. Mungkin apa tujuannya visi, apa tujuannya misi, dan apa tujuannya tujuan. Perbedaannya apa? Mungkin tiga itu udah semakin dipahami belum? Ini dulu yang saya tanyakan dulu. Jangan mengungkap ini tadi yang pertanyaan pertama itu visi untuk guru secara pribadi atau visi secara umum untuk sekolah. Karena kemudian tahapannya untuk menentukan visi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ini untuk visi yang di sini. Ini berarti kan visi dari saya, visi saya pribadi. Kemudian kita sharing kepada Bapak Ibu bagaimana dengan pendapat visi saya. Kemudian Bapak Ibu, saya juga tidak mengubah visi yang ada di sekolahan. Ini hanya untuk guru penggerak saya itu memajukan saya, memantapkan saya menjadi guru penggerak yang bisa menjadikan anak didik itu mengeluarkan atau bisa menjadi anak yang berhasil dan berhasil. Tidak mengubah visi yang ada, visi dan misi dari sekolah. Jadi makanya kita mengambilnya hanya misi, visinya belum. Ini sebenarnya materi yang diberikan di visi secara visi kita sudah ditunjukkan ajaran 2003-2004 tentunya nanti untuk tahun 2024-2025 dalam pembentukan namanya KOSP itu harus ada penentuan atau kesepakatan visi sekolah, di mana visi sekolah itu juga nantinya tidak serta-merta langsung dibentuk hanya dari kepala sekolah, tetapi juga kesepakatan dari guru. Nah, apa yang sudah disampaikan tadi itu sudah rangkuman dari visi secara pribadi, ya, diri. Nah, nanti beberapa visi-visi itu
bisa disamakan untuk menuju visi sekolah ini. Dan apakah untuk perubahan? Kalau saya lihat untuk visi sekolah ini sudah beberapa tahun ini perlu adanya perubahan itu tergantung nanti kesepakatan sesuai dengan keadaan di lingkungan kita, sekolah kita, kemudian karakter siswa jelas, kemudian ditentukan juga di lingkungan sekolah kita. Apa untuk perubahan itu juga nanti untuk kedepannya mungkin tahu bentuknya memang rencana visi akan dibuka. Terima kasih. Karena memang tahapan-tahapan untuk membuat visi misi sekolah itu memang lebih banyak tahapannya gitu. Apalagi kita tidak hanya guru dan guru-guru saja, bisa juga itu kalau visi misi itu melibatkan orang tua, terus kemudian komite, semua wali sekolah ini juga dilibatkan. Karena apa yang diinginkan kita tidak sama dengan apa keinginan bapak ibu sendiri. Jadi di sini kalau untuk mengadakan perubahan, ya nantinya kalau kita tahun ajaran baru kita kumpul lagi, kemudian membahas tentang visi misi yang akan dirubah. Mungkin ada perubahan sedikit karena kan kurikulum mesti kan berkembang mungkin. Berarti kan perlu adanya perubahan. Tapi di sini saya hanya mengedepankan visi sebagai guru penggerak dulu. Kemudian syukur kita bisa mengembangkan kembali, kita berkumpul kembali, kita membuat visi misi sekolah yang baru, yang sesuai dengan kurikulum yang mengedepankan profil pelajar Pancasila. Karena untuk membuat visi misi itu tidak bisa perorangan langsung ujuk-ujuk. Biasanya seperti itu harus ada kolaborasi antar guru, antar teman, antar komite, kemudian wali siswa, kemudian kita merapatkan dulu, berdiskusi, kemudian kita bisa menentukan visi dan misi sekolah untuk memajukan sekolah kita. Mungkin nonton mulai? Oke. Mungkin bapak ibu yang lain? Mungkin bapak ibu yang lain? Baik. Karena tadi sudah dijawab untuk visi guru. Jadi menentukan untuk visi guru. Terus langkah konkret atau bagaimana cara panjenengan ya untuk bisa mencapai misi yang sudah ditentukan. Seperti itu. Terima kasih. Bertahap begitu. Kita pertama saya berkolaborasi atau kita membuat tombel, bisa membuat tombel, kita membuat tombel, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat, mungkin dengan orang tua, apa yang diharapkan orang tua itu kita bisa kita gunakan dan kita terapkan untuk kedepannya, biar siswa itu bisa berprestasi lebih unggul dan kreatif. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Sampun cukup? Sekap? Nah, baik, terima kasih. Itu sebuah visi yang sudah saya coba buat dan kita diskusikan. Bapak Ibu, terima kasih sudah mau menginspirasi atau membuat kesimpulan visi yang sudah dibuat dan bisa kita laksanakan dan juga bisa diadakan perubahan untuk kedepannya. Untuk kedepannya mungkin tahun ajaran baru kita akan berkumpul kembali membuat sebuah visi dan misi yang bisa memajukan SD Wonorejo 04. Mungkin ada tambahan Pak Riki? Sampun? Nah, baik, untuk pertemuan pada siang hari ini sudah meluangkan waktu Bapak Ibu, mohon maaf mungkin mengganggu Bapak Ibu, biasanya pulangnya kasih agak tersedak. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Riki
menambahkan atau Saya kira mau bagaimana? lanjut. Sudah Pak. Saya kira Bu Iden mau masih ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kepala, Ibu Direktur 4, Ibu Bapak Guru yang sudah meluangkan waktu hadir pada forum diskusi pada pendampingan kedua program guru penggerak angkatan 2 ini. Jadi kami dari pengajar praktik dan juga Balai Besar Guru Penggerak yang bisa mengucapkan terima kasih atas dukungan dan juga supportnya, semangatnya untuk masing-masing CGP, sehingga CGP yang bisa yang kami naungi selalu semangat, selalu sehat, sampai nanti lulus insya Allah pada bulan Oktober. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf kalau mengganggu waktu kinerja waktu yang sedang Ibu Pak. Jadi memang di pendampingan 2 ini temanya ada diskusi visi, misi, impian, dan juga tujuan dari sekolah. Namun secara gawe tidak selalu harus merubah visi pada diskusi ini. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan, bisa menjadi bahan koreksi nanti dalam forum utama, forum guru dan wali murid. Itu juga. Jadi terima kasih Bapak yang sudah melakukan. Kemudian di sini saya juga mau izin kalau nanti tidak sering tertambah waktu zoomnya. Jadi tertambah waktu zoomnya atau tiba-tiba ada tugas tambahan, tidak ada zoom. Memang di guru penggerak ini sudah memasuki, kalau teman-teman saya memasuki masa-masa yang banyak zoomnya, banyak tugasnya, banyak zoomnya, apalagi belum ada persiapan untuk tahun ajaran baru. Jadi kami mohon maklumnya. Jadi memang waktunya memang sebisa mungkin padat banget, sangat padat. Jadi sangat padat. Belum tugas-tugasnya. Jadi belum tugasnya membuat video, membuat presentasi. Jadi memang insya Allah pendidikan ini nanti bisa berkah untuk beda dan juga lulus. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.